Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai liabilities and owner equities. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Hisyam Musyafar. Untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Sabrina Salsabila. Untuk pemateri ketiga akan disampaikan oleh Syafira Ramadhani. Untuk pemateri keempat akan disampaikan oleh Azalia Putri. Dan untuk pemateri kelima akan disampaikan oleh Reza Renaldi Azza. Proprietary theory atau teori kepemilikan, dan entity theory, teori entitas. Sebelumnya, aku mau jelasin singkat dulu sebenarnya apa itu proprietary theory dan apa itu entity theory. Nah, jadi proprietary theory itu adalah sebuah teori yang didasarkan pada pemikiran yang memusatkan perhatiannya pada pemiliknya tersebut. Nah, sedangkan entity theory itu sendiri yaitu mengusulkan agar proses bisnis diartikan sebagai sebuah entitas terpisah dan juga sebagai pencatat akuntansi atas transaksi dari entitas tersebut. Nah, selanjutnya ada teori kepemilikan atau proprietary theory. Jadi, kepemilikan menggambarkan kekayaan bersih atas bisnis atau kegiatan usaha dan dapat direpresentasikan dalam persamaan akuntansi P sama dengan A kurang L. Jadi, maksudnya itu jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Jadi utang di sini merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim oleh pemberi utang. Maka, secara kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas dari kewajiban terhadap kreditor. Nah, nilai P-nya di situ merepresentasikan dari kekayaan dari pemilik perusahaannya itu. Nah, lalu ada aset menjadi milik proprietor dan kewajiban ada tanggung jawabnya. Jadi dari pernyataan ini tuh kita dapat lihat bahwa tujuan akuntansinya yaitu untuk mencerminkan kekayaan bersih pemilik. Nah, lalu ini ada arah panah ke atas pendapatan, terus arah panah ke bawah beban. Jadi maksudnya itu tuh pendapatan merupakan kenaikan dalam kepemilikannya itu, sedangkan beban adalah penurunan dalam kepemilikannya. Masih lanjut di teori kepemilikan. Nah, ini ada perubahan kekayaan bersih berasal dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan perubahan atas nilai aset. Jadi maksudnya itu tuh di sini pendapatan bersih ini menyatakan segala hal yang meningkatkan kekayaan pemilik didapatkan melalui aktivitas operasi bisnis dan juga perubahan nilai dari aset yang dimiliki. Jadi contohnya itu ketika nilai gedung kantor perusahaan tersebut meningkat, yang dalam hal itu juga dapat dikatakan sebagai peningkatan kekayaan. Nah, lanjut sebagian besar praktik akuntansi saat ini didasarkan pada teori kepemilikan atau proprietary theory. Ada dividen, bunga atas utang dan pajak penghasilan, gaji, metode ekuitas, lalu ada laporan konsolidasi. Jadi maksudnya tuh dividen di sini tidak dianggap sebagai sebuah pengeluaran melainkan distribusi keuntungan kepada pemilik. Tidak mengurangi kekayaan dari pemilik itu sendiri. Lalu dari pajak dan bunga itu tetap dikatakan sebagai pengeluaran karena mengurangi kekayaan dari pemilik. Lanjut ke gaji. Kalau gaji itu untuk pemilik yang juga bekerja untuk perusahaan tidak dikategorikan sebagai pengeluaran karena pemilik dan perusahaannya dianggap sebagai sebuah entitas yang sama. Terus kalau dalam investasi jangka panjang di metode ekuitas itu mengakui kepemilikan dari perusahaan investor, maka bagian keuntungan perusahaan dapat diakui sesuai bagian investor tersebut. Nah, sedangkan di dalam laporan keuangan konsolidasi pencatatan oleh perusahaan induk menggunakan dasar teori ini karena seolah memiliki perusahaan anak dan pemegang saham minor dipandang sebagai pihak eksternal yang mengurangi kepemilikan induk. Lalu ada gagasan mengenai financial capital dibandingkan dengan physical capital lebih sesuai dengan teori kepemilikan. Nah, jadi tuh teori ini sebenarnya tidak membedakan antara aset perusahaan atau dari aset pemilik usaha. Jadi,
seluruh dari profit perusahaan merupakan profit dari pemiliknya juga. Nah, maka dari itu, untuk masalah modal finansial dan modal fisik, modal finansial sesuai dengan teori kepemilikan ini. Karena ketika perusahaan membutuhkan tambahan modal, maka uang dari pemiliklah yang digunakan. Nah, modal merupakan dana yang diberikan oleh pemilik untuk perusahaan dan keuntungan yang diinvestasikan ulang dalam bisnisnya juga. Nah, lalu teori ini telah terbukti tidak memadai untuk dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan akuntansi perusahaan. Kenapa sih? Karena teori ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, teori ini dibentuk ketika bisnis masih berupa perusahaan kecil dengan bentuk usaha pribadi atau kerjasama. Terus yang kedua, untuk perusahaan besar, secara hukum merupakan entitas yang terpisah dari pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan pemilik modal yang terbatas hanya pada dana yang disetorkan, tidak sampai kepada harta pribadi pemilik. Hal ini tidak sesuai dengan pandangan teori ini. Lalu juga aset dan liabilitasnya merupakan kepemilikan dari perusahaan itu sendiri sebagai entitas terpisah. Jadi terpisah gitu loh. Dari penarikan aset oleh pemilik juga memerlukan metode yang sah secara hukum melalui dividen, bukan sekedar mengambil aset perusahaan secara langsung. Nah, selanjutnya ada entity theory atau teori entitas. Disusun sebagai tanggapan atas kekurangan dari pandangan proprietary tentang status hukum yang terpisah atas perusahaan. Teori ini dimulai dengan fakta bahwa perusahaan merupakan entitas yang terpisah dengan identitasnya sendiri. Jadi itu teori ini emang sebenarnya menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dengan identitasnya sendiri. Nah, menurut Martin tuh ada dua asumsi gitu tentang gagasan entitas akuntansi sendiri itu. Yang pertama ada separation, yang kedua viewpoint. Separation itu untuk tujuan akuntansi perusahaan dipisahkan dengan pemiliknya. Dan untuk viewpointnya sendiri itu prosedur akuntansi dibentuk berdasarkan sudut pandang entitasnya. Ketika sebuah perspektif entitas diambil, tujuan akuntansi mungkin bisa berupa kepengurusan atau akuntabilitas. Nah, maksudnya itu entity teori memiliki cara pandang bahwa tujuan dari akuntansi ialah menjalankan fungsi akuntabilitas itu sendiri. Nah, pada mulanya teori ini menyatakan bahwa bisnis dijalankan untuk manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang saham. Tapi, pandangan sekarang mulai berubah. Banyak yang beranggapan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Perusahaan perlu taat pada hukum dan berperforma baik untuk menarik lebih banyak dana agar perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang. Lalu ada persamaan akuntansi dalam teori entitas. Aset sama dengan equities. Aset adalah milik perusahaan dan kewajiban adalah tanggung jawab perusahaan. Nah, fokus akuntansi berdasarkan teori ini ialah persamaan antara aset dan modal. Hal ini dikarenakan entitas yang tidak lagi memandang bahwa kekayaan dari pemilik sebagai fokus, melainkan berfokus pada diri perusahaan itu sendiri. Memegang saham dan kreditor dianggap sebagai pihak luar yang hanya memberikan dana untuk entitas dalam menjalankan bisnis. Nah, aset di sini tuh merupakan kepemilikan dari perusahaan dan liabilitas itu merupakan kewajiban dari perusahaan, bukan lagi dari pemilik perusahaan. Konsep entitas fokus pada aset. Nah, jadi itu berdasarkan teori entitas ini, fokus bukan lagi kepada kekayaan pemilik, melainkan kepada aset perusahaan sebagai hal nyata yang dimiliki perusahaan di dalam menjalankan bisnis. Jadi bukan lagi melihat kepada ekuitas atau modal yang lebih abstrak, berupa klaim atas aset yang timbul secara tidak langsung. Pendapatan menambah aset yang dimiliki perusahaan dan sebaliknya, pengeluaran mengurangi aset perusahaan. Nah, maka dari itu, akuntansi sebaiknya menjelaskan konsep bahwa pendapatan dan pengeluaran menjelaskan pada perubahan aset yang dimiliki perusahaan, bukan perubahan kekayaan dari pemilik perusahaan.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai LO2, yaitu liabilities defined. Jadi, definisi dari liabilities ini sendiri adalah kewajiban masa kini yang timbul karena transaksi masa lalu yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi suatu outflow dari resource yang kita miliki untuk mewujudkan suatu economic benefit. Nah, pengertian ini diadopsi dari IASB paragraf 49 framework. Nah, yang harus di-highlight dari definisi liabilities ini sendiri yaitu present obligation dan juga past transaction. Present obligation yaitu kewajiban masa kini, dan juga past transaction itu adalah transaksi yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen hutang yang bisa ditarik dari definisi liabilities itu sendiri. Yang pertama adalah present obligation. Jadi present obligation adalah kewajiban di saat ini. Kewajiban di saat ini itu terkait dengan pengorbanan di masa depan. Sesuai dengan definisi yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa liabilities itu diperkirakan akan menimbulkan suatu outflow pada resource yang kita punya. Nah, tapi yang namanya kita berutang, itu tuh kita belum mengeluarkan apapun karena kita emang butuh. Nah, bisa dilihat di poin kedua, the actual sacrifices are yet to be made. Jadi sebenarnya memang belum ada pengorbanan apapun yang kita keluarkan atau belum ada outflow. Nah, yang ketiga adalah planned obligation included if there is a present obligation to an external party. Jadi bisa diambil contoh ada plant maintenance. Jadi plant maintenance ini dilakukan secara kontrak. Dia bisa dianggap sebagai suatu kewajiban atau timbul suatu kewajiban jika memang ada present obligation terhadap pihak eksternal untuk menyelesaikan kontrak tersebut, untuk memenuhi kontrak tersebut, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah settlement of liability in various ways. Jadi maksudnya dalam penyelesaian hutang itu memang ada berbagai cara, dan nanti saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Lalu apa aja sih cara untuk settlement dari liability itu? Yang pertama adalah cash payment. Jadi hutang itu bisa dibayar atau dilunasi secara tunai. Lalu yang kedua adalah provision of service. Jadi maksudnya seperti contoh unearned revenue pada perusahaan jasa. Ketika kita belum melakukan jasa tersebut, berarti itu kan menjadi hutang buat kita. Nah, untuk menyelesaikan hutang tersebut, berarti kita harus menyediakan jasa yang belum kita sediakan tersebut. Gitu. Lalu yang ketiga adalah replacement of the obligation to another obligation. Jadi contohnya kayak perubahan dari notes payable to accounts payable atau accounts payable to notes payable, seperti itu. Lalu yang keempat adalah conversion obligation to equity. Contohnya ada convertible bonds. Jadi kayak dari surat hutang menjadi pembelian saham. Misalnya kayak untuk melunasinya dia bisa membeli saham kita, seperti itu. Yang kelima adalah creditor waiving the obligation. Jadi kreditornya memang sudah menghapuskan saja kewajiban yang seharusnya kita penuhi, seperti itu. Lalu komponen hutang yang kedua yaitu adalah past transaction. Jadi past transaction ini menggambarkan bahwa kewajiban itu tuh dihasilkan dari past event atau kejadian yang sudah lewat. Dan ini digunakan juga untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dicatat sebagai kewajiban, yang dicatat sebagai hutang, itu tuh benar-benar transaksi yang menimbulkan suatu present obligation. Nah, apa-apa aja sih yang bisa acceptable atau yang bisa diterima sebagai transaksi yang menimbulkan suatu kewajiban? Nah, contohnya adalah wholly executory contract. Jadi wholly executory contract ini adalah persetujuan di antara dua pihak di mana harus menandatangani kontrak dan sudah ada persetujuan kapan harus memenuhi di kemudian hari. Nah, itu berarti bisa masuk ke dalam contohnya. Nah, yang contoh kedua adalah perusahaan ekstraktif industri. Perusahaan ekstraktif industri ini cenderung memanfaatkan alam, di mana alam ini tuh diasumsikan bahwa keadaannya itu normal, dan ketika mereka sudah memulai suatu operasi dalam alam tersebut, berarti mereka sudah merubah tatanan alam tersebut kan, dan mereka sudah memiliki kewajiban bahwa mereka harus merestorasi atau memulihkan alam itu kembali atau mengembalikan kondisi alam ke seperti semula dan tidak menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat di sekitarnya, seperti itu.
Lalu selanjutnya ada liability recognition. Jadi liability recognition ini merupakan suatu aturan apakah suatu liability dapat diakui atau tidak. Dan ada 4 kriteria di dalamnya, yaitu yang pertama reliance on the law. Reliance on the law ini akan menimbulkan suatu legal enforceability, dan memang sebagian besar liabilities itu tuh dinilai atau ditetapkan berdasarkan ada atau tidaknya legal claim yang harus dipenuhi oleh suatu entitas. Nah, kalau misalnya diambil contohnya adalah perusahaan ekstraktif industri atau perusahaan mining tadi. Mereka kan memiliki a legal obligation berupa restorasi lahan atau restorasi alam yang telah mereka gunakan untuk operasi perusahaannya mereka. Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan legal obligation itu, mereka juga memenuhi prinsip equitable, berarti di mana prinsip equitable itu memberikan asumsi bahwa lahan tersebut bukan untuk mereka saja, tetapi bisa digunakan untuk orang lain atau pihak lain di kemudian hari, seperti itu. Lalu yang kedua, kriteria yang kedua ada determination of the economic substance of the event. Jadi ini lebih menekankan kepada real obligation. Jadi sebenarnya ini tuh mempertimbangkan nih substansi ekonomi dari sebuah transaksi. Apakah beberapa kewajiban benar-benar terjadi? Apakah penting pencatatan dari kewajiban bagi pengguna dalam neraca? Dan itu bisa dihubungkan nih, misalnya dari perusahaan mining dan ekstraktif ini, mereka secara tidak sadar ternyata melakukan suatu pencemaran lingkungan yang mereka tidak persiapkan sebelumnya, dan mau nggak mau perusahaan tersebut harus mengakui itu sebagai real obligation, dan berarti ini harus ditelusuri apakah akan mempengaruhi kepada substansi ekonomi dari perusahaan tersebut. Ada kayak investor, shareholder, karyawan yang bekerja di operasi tersebut, dan lain hal sebagainya. Seperti shareholder dan investor, pasti mereka khawatir dengan peningkatan obligation tersebut, bagaimana kinerja perusahaan itu, apakah mereka sanggup membayar atau tidak. Lalu untuk karyawan, apakah mereka akan diberi suatu kompensasi terhadap suatu pencemaran lingkungan, di mana mereka harus melakukan itu untuk operasi perusahaan tersebut, seperti itu. Lalu prinsip yang ketiga yaitu adalah ability to measure the value of the liability. Jadi kriteria ketiga ini lebih fokus terhadap bagaimana penilaian terhadap liability tersebut. Memang beberapa liabilities itu menggunakan harga kontrak, seperti jumlah uang tunai yang harus dibayar untuk barang atau jasa yang disetujui dalam kontrak tersebut. Nah, mungkin nilai tersebut juga bisa berbeda sama nilai nominalnya. Contohnya kayak liabilities yang lebih dari 12 bulan. Nah, itu tuh harus mempertimbangkan time value of money. Nah, dengan mempertimbangkan time value of money itu, perhitungan nilainya itu berarti menjadi present value of expected future cash flow, bukan pakai nilai nominal lagi. Tapi memang normalnya penilaian liabilities itu menggunakan nilai nominal. Lalu yang keempat, kriteria keempat yaitu adalah use of the conservatism principle. Jadi akuntan ini emang udah ngambil pendekatan konservatif nih terhadap pengakuan aset sama pengakuan liability. Dan prinsip konservatism ini menjelaskan bahwa lebih baik mencatat kewajiban terlebih dahulu daripada aset terlebih dahulu. Jadi timbul kesan bahwa lebih baik aset undervalued daripada liabilities undervalued. Tapi sebenarnya ini yang jadi masalah, sampai kapan kita harus menggunakan prinsip konservatism ini, karena jika terus-terusan dilakukan dan berlebihan itu akan mempengaruhi terhadap laporan keuangan, di mana laporan keuangan menjadi bias. Nah, di mana laporan keuangan itu tuh digunakan untuk pengambilan keputusan bagi user eksternal maupun internal. Nanti jika laporan keuangannya saja bias, berarti nanti efektivitas dalam pengambilan keputusannya pun menurun dan tidak baik gitu. Jadi contohnya nih, misalnya kita melakukan suatu estimasi terhadap suatu damage dalam suatu case, dan ternyata kelebihan, overstated, kita
uh, ngeestimasiinnya. Tapi dengan itu tuh kita berarti butuh laporan keuangan yang tidak bias dong, laporan keuangan yang bisa mencerminkan berapa aset sesungguhnya, berapa liability yang sesungguhnya, sehingga sebenarnya bisa di cover gak sih liability tersebut gitu. Jadi kalau pencatatannya aja nggak bener, kita pun usernya pasti akan jadi bingung gitu. Dan pendekatan semacam itu tuh bisa digambarkan sebagai suatu prinsip kehati-hatian dalam kerangka kerja di IASB or AASB paragraf 37. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada IASB Framework. Jadi IASB Framework ini memberikan suatu panduan terkait dengan pengakuan elemen-elemen yang terdapat di dalam neraca dan laporan laba rugi. Dan di ayat 82 itu menyatakan bahwa item yang memenuhi definisi itu harus diakui jika it is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the entity. Jadi maksudnya terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan itu tuh berkaitan dengan item yang akan mengalir ke atau dari entitas. Jadi terus yang kedua adalah the item has a cost or value that can be measured with reliability. Itu maksudnya adalah item memiliki cost atau value yang bisa diukur dengan andal. Lalu di ayat 91 itu tuh IASB memberikan pedoman khusus tambahan nih. Ini menyatakan bahwa kewajiban diakui di neraca apabila kemungkinan tersebut mengakibatkan outflow resource yang memiliki economic benefit yang muncul atas hasil dari settlement of present obligation, dan jumlah penyelesaian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Nah, key issues yang harus dipertimbangkan terkait dengan pengakuan kewajiban ini adalah yang pertama, ada atau enggaknya sih kemungkinan outflow atas suatu economic benefit. Lalu yang kedua adalah keandalan terhadap pengukuran tersebut. Jadi maksud dari probable itu apa? Berarti mungkin banget terjadi nih outflow dari economic benefit. Lalu yang kedua adalah reliable measurement. Jadi reliable ini sendiri berarti itu artinya adalah andal kan. Andal itu free from bias dan free from error. Dan reliable measurement bagi beberapa orang menganggapnya adalah ketika pengukuran ini bisa diverifikasi dan bisa dibandingkan dengan bukti objektif seperti harga pasar, harga kontrak, dan lain hal sebagainya. Dan biasanya akuntan itu memang menggunakan estimasi dalam penilaian kewajiban. Dan dari paragraf 31 ini menyatakan bahwa kewajiban itu tidak bisa diakui kalau misalnya memang tidak memenuhi reliable measurement, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngebahas tentang liability measurement. Di dalam framework itu kita dikasih tahu guidance-nya bagaimana sih cara kita mengukur si liability ini. Terus ada beberapa juga cara yang kita bisa gunakan untuk mengukur suatu liabilitas. Nah, berdasarkan IFRS, metode pengukuran yang paling umum digunakan adalah biaya historis. Penggunaan biaya historis ini biasanya menggunakan penggunaan fair value. Pada pengukuran awal transaksi yang melibatkan liabilitas dalam hubungannya dengan yang pertama itu ada sewa, terus selanjutnya ada financial instrument, terus share-based payment, sama business combination. Sedangkan di dalam pengaturan lease itu kita diatur di dalam IAS nomor 17, dan untuk pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan itu ada di IAS nomor 39, dan setoran saham berbasis itu diatur di IFRS nomor 2, dan business combination itu diatur di IFRS nomor 3. Terus kewajiban yang timbul dari finance lease diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa atau nilai kini dari present value pembayaran sewa minimum. Itu jika lebih rendah. Tapi pada tahun-tahun berikutnya, kewajiban wajib diukur berdasarkan metode biaya yang sudah diamortisasi. Nah, dalam hal pembiayaan, standar yang memberikan panduan yang jelas untuk menentukan nilai kewajiban sewa guna. Dalam kasus lain, pengukuran nilai wajar liabilitas hadir dari beberapa tantangan. Sebagai contohnya adalah
Yang pertama, bagaimana kita memperkirakan nilai wajar atau fair value dari suatu liabilitas yang tidak memiliki nilai pasar atau fair value-nya. Dalam contoh untuk mengukur liabilitas itu ada employee benefit pensiun untuk superannuation plans. Nah, di sini tuh pengusaha melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aktiva kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Dana pensiun dapat seluruhnya dibiayai, sebagian didanai atau ada yang tidak didanai sama sekali. Sepenuhnya didanai, rencana memiliki kas yang cukup untuk atau investasi yang memenuhi kewajiban dana untuk anggotanya. Sebaliknya, dana yang didanai tidak memiliki uang tunai atau investasi untuk menutupi potensi pembayaran di bawah rencana untuk memenuhi kewajibannya itu berdasarkan program saat mereka jatuh tempo. Dana pensiunnya itu adalah kekurangan dananya. Nah, terus bisa dikatakan juga bahwa masalah lainnya berkaitan dengan kapan harus mengakui kewajiban untuk pensiun dibayarkan, yang itu yang pertama ada pembayaran adalah bentuk dari kompensasi yang diterima oleh karyawan pada saat pemberian jasa, namun dibayarkannya di masa depan setelah pensiun. Terus yang kedua adalah ketika karyawannya pensiun, dan yang ketiga adalah dana pensiun dapat dianggap sebagai janji entitas untuk memberikan pensiun kepada karyawan sebagai imbalan jasa masa lalu dan saat ini. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang provision and contingency. Nah, ketentuan dalam contingency ini terjadi di mana ada batas kabur antara kewajiban sekarang dan kewajiban yang ada di masa depan. Dalam IAS nomor 37, mendefinisikan kewajiban kontingensi sebagai yang pertama itu ada kewajiban kemungkinan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan yang keberadaannya akan dikonfirmasi hanya oleh terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan yang tidak pasti sepenuhnya dalam kendali entitas. Yang selanjutnya adalah kewajiban yang kini timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak dapat diakui karena kemungkinan tidak mengakibatkan arus keluar sumber daya dan manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Selanjutnya, kewajiban dan ketentuan diakui hanya jika ada kewajiban saat ini. Adanya kemungkinan bahwa saat arus keluar, sumber daya yang dimiliki, manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kewajiban, dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Kewajiban kontingensi tidak memenuhi kriteria tersebut, oleh karena itu dinyatakan bahwa kewajiban kontingensi yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Nah, dalam owner's equity ini, atau yang artinya ekuitas pemilik, merupakan aktiva bersih atau aktiva yang sudah dikurangi dengan kewajiban dari suatu entitas. Pemilik ekuitas sebagai pemilik klaim terhadap aktiva bersih dari suatu entitas. Ekuitas pemilik ini mewakili kepentingan pemilik atau modal dalam perusahaan. Kerangka mendefinisikan ekuitas adalah kepentingan sisa dalam aset perusahaan setelah dikurangi dari semua kewajibannya. Sebagai hasil dari sifat residu, jumlah yang ditampilkan dalam neraca sebagai mewakili ekuitas tergantung pada tidak hanya aset dan kewajibannya yang diakui, tetapi juga bagaimana cara dari aset dan liabilitas ini diukur. Ada dua fitur penting yang dapat membantu kita untuk membedakan antara kewajiban dan ekuitas pemilik. Yang itu adalah yang pertama, ada yang hak bagi pihak yang terkait juga, dan yang kedua itu pengaturan substansi ekonominya. Atau hak bagi pihak yang terkait adalah right of the parties, dan selanjutnya pengaturan substansi ekonomi adalah yang artinya ekonomi substance. Right of the parties adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditor dan pemilik didapatkan karena hukum atau peraturan perusahaan terkait. Secara sah, kreditor memiliki klaim terhadap pemilik dalam kepemilikan tunggal atau persekutuan, sedangkan dalam perusahaan, kreditor memiliki klaim terhadap perusahaannya sendiri. Hak-hak yang dimiliki kreditor antara lain yang pertama itu penyelesaian atas klaim kreditor dengan jangka waktu yang telah ditentukan melalui transfer aset. Itu bisa bentuk jasa atau barang. Yang kedua adalah penyelesaian klaim kreditor merupakan prioritas utama dibandingkan hak-hak pemilik jika terjadinya likuiditas. Aspek yang membedakan antara hak antara kreditor dan pemilik adalah hak atas penggunaan aset atau pengoperasian usahanya.
Kreditor tidak memiliki hak atas penggunaan aset perusahaan selain yang ditentukan dalam kontrak. Selain itu, kreditor juga tidak memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan bisnis, kecuali dengan secara tidak langsung dalam beberapa kasus. Selanjutnya adalah dalam ekonomi substance, liability dan owner's equity melambangkan klaim terhadap suatu entitas. Sebuah klaim terhadap suatu entitas ini memiliki resiko kerugiannya. Namun resiko kerugian kreditor ini sedikit lebih rendah dibandingkan resiko kerugian bagi pemilik. Pemilik harus menanggung kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan. Perbedaan yang kentara antara kreditor dan pemilik di sini adalah kreditor memiliki hak atas settlement-nya, sedangkan pemilik memiliki hak atas pembagian profitnya. Perbedaan tersebut mencerminkan resiko ekonomi dan timbal balik dari kedua jenis klaim. Kreditor menanggung resiko yang lebih rendah dan mendapatkan timbal balik dengan pengembalian yang relatif tetap atau fixed return. Sedangkan pemilik menanggung resiko yang lebih tinggi, dengan demikian mendapatkan timbal balik dengan pengembalian yang lebih sering meningkat melalui partisipasi mereka dalam pembagian keuntungan. Figur berikut ini menjelaskan hubungan antara substansi ekonomi atau economic substance-nya dengan hak-haknya atau rights-nya yang dimiliki oleh kreditor dan pemilik. Bagaimanapun, konsep ini memiliki kelemahan. Pengakuan dari owner's equity menggunakan teori proprietary yang tidak cocok ketika diterapkan kepada perusahaan besar. Konsep of capital adalah akuntansi untuk ekuitas pemegang saham dipengaruhi oleh ketentuan hukum. Konsep yang paling krusial adalah ketentuan mengenai capital maintenance, yaitu perusahaan dituntut untuk mempertahankan keutuhan modal dasarnya. Framework mengakui bahwa perusahaan mempertahankan keutuhan modal dasarnya atau tidak merupakan sebuah fungsi, bukan hanya sebagai definisi ekuitas sebagai hak residu suatu entitas, melainkan juga konsep of capital. Modal dapat dikonseptualisasi sebagai kapasitas produktivitas sebuah entitas. Modal juga dapat diukur dalam nominal mata uang dan skalanya dibeli yang benar-benar terjadinya saja. Nah, classification within owner's equity ini adalah pemisahan antara contributed dan earned capital ternyata berguna bagi para akuntan. Contributed capital merupakan modal yang diserahkan secara langsung oleh pemilik untuk keberlangsungan perusahaan yang diinvestasikan, sedangkan earned capital adalah modal yang berasal dari profit didapatkan oleh perusahaan seiring dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau reinvested. Memisahkan modal yang telah diinvestasikan secara langsung dengan modal yang dapat diinvestasikannya kembali. Contributed capital itu adalah financing transaction, sedangkan retained earning atau unappropriated profit meningkatkan earned capital. Namun antara contributed dan earned capital tidak bisa dipisahkan secara tegas karena tidak ada transaksi yang benar-benar sesuai atas dua kategori tersebut. Contohnya adalah dividen yang telah dibayarkan mencerminkan bahwa ada perubahan klasifikasi dari earned menjadi contributed capital. Selanjutnya kita akan membahas mengenai owner's equity atau ekuitas. Ekuitas sendiri didefinisikan sebagai net asset atau nilai residual. Nilai residual ini kita peroleh dengan cara mengurangkan aset dengan liabilitasnya. Owner's equity ini mencerminkan kepemilikan, tapi tidak mencerminkan kewajiban entitas untuk melakukan transfer aset. Jadi, sebelum kita dapat mendefinisikan sebuah ekuitas, kita harus terlebih dahulu mengetahui yang dimaksud dengan aset dan liabilitas. Owner's equity memiliki dua komponen utama, yaitu right of the parties dan economic substance. Dalam right of the parties menjelaskan tentang pemberian hak oleh hukum maupun oleh perusahaan terhadap pihak terkait. Pihak tersebut adalah kreditor dan investor. Kreditor memiliki klaim spesifik atas aset sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan, sedangkan investor hanya memiliki klaim atas residual interest yang didapatkannya. Selain itu, perbedaan antara kreditor dan investor terletak dalam hak dalam penggunaan aset. Kreditor hanya memiliki hak atas aset yang tercantum dalam kontrak, sedangkan investor memiliki hak untuk mengoperasikan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep of capital, yaitu capital maintenance.
Capital maintenance adalah ketahanan modal, yaitu bagaimana modal ini digunakan. Modal seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan investasi atau financial capital dan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, yaitu physical capital. Berdasarkan framework yang berlaku, modal ini juga diharapkan dapat menjadi bantalan bagi perusahaan saat perusahaan mengalami kerugian. Modal diklasifikasikan kembali menjadi dua macam, yaitu modal yang disetor dan laba yang ditahan. Dalam modal yang disetor, mencerminkan nilai yang disetorkan dalam investasi, sedangkan laba ditahan mencerminkan nilai reinvestasi atau investasi yang dilakukan kembali. Lebih jauh, pada tahun 1950, American Accounting Association melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tujuan dari retained earning atau adanya penahanan laba. Yang pertama adalah hal ini merupakan salah satu desain atau bagaimana perusahaan mengatur manajerial dari perusahaan itu. Jadi laba ditahan ini mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola kembali modal yang ia miliki. Yang kedua adalah untuk membatasi dividen yang diatur dalam hukum. Maksudnya adalah dividen yang diberikan tidak boleh terlalu kecil atau tidak boleh terlalu besar, maka ada diatur dengan retained earning. Yang ketiga adalah sebagai bantalan ketika kerugian menimpa perusahaan. Jadi ketika terjadinya kerugian, ketika kita masih memiliki retained earning, perusahaan masih dapat melakukan manajemen yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Challenge for Standard Setter. Di Challenge for Standard Setter ini, kita mempunyai 3 topik bahasan. Yang pertama, Debt versus Equity Distinction. Yang kedua, Extinguish Debt. Dan yang ketiga, Employee Share. Nah, yang pertama itu, kita akan membahas tentang Debt versus Equity Distinction. Sesuai dengan kriteria definisi dan pengakuan yang telah kita bahas di chapter ini, saham yang telah diterbitkan kepada investor termasuk dari bagian dari equity, sedangkan pinjaman dari kreditor diklasifikasikan sebagai liabilitas. Lalu, bagaimana dengan akun yang memiliki hybrid instrumen? Nah, kita tuh di sini akan membahas yaitu saham preference. Saham preference itu termasuk hybrid instrumen. Saham preference ini dianggap sebagai bagian dari modal dan diklasifikasikan sebagai equity. Namun saham preference juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan liabilitas, yakni bisa dilihat sendiri di PPT memiliki penerimaan yang tetap, yang kedua memiliki partisipasi dalam pembagian dividen lebih ke arah specific rate, yang ketiga memiliki prioritas lebih utama dibandingkan dengan saham biasa dalam pengambilan modal, dan yang terakhir pada umumnya tidak memiliki hak voting. Nah, meskipun saham preference diklasifikasikan sebagai equity, namun saham preference juga memiliki definisi dari liabilitas sebagaimana tertera di IAS nomor 32 atau ASB 132 pada paragraf 18. Jadi, pada standar tersebut mengatakan bahwa saham preference yang memberikan penerimaan tetap atau yang telah ditentukan untuk masa mendatang dikategorikan sebagai financial liabilities, sebuah instrumen keuangan yang memberikan hak pada pemegang instrumen untuk dikembalikan dan diganti dengan cash atau financial asset lainnya dikategorikan sebagai financial liabilities. Nah, yang kedua itu ada extinguish debt. Apa sih extinguish debt? Nah, extinguish debt ini adalah penghapusan hutang. Jadi, hutang dapat diselesaikan dengan cara membayar lunas atau memberikan jasa kepada kreditur. Namun, bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur dapat menghapuskan hutang debitur. Nah, standar yang membahas tentang aturan ini adalah IAS 32 atau AASB 132. Di dalam standar tersebut, hal ini memungkinkan debitur untuk menghapus hutang-hutang dari neraca dan melaporkan aset finansial bersih atau hutang jika entitas tersebut diperbolehkan secara hukum. Nah, yang terakhir itu ada employee share. Jadi, para akuntan ada yang berpendapat nih, yang pertama, gaji itu dimasukin beban atau tidak. Yang kedua itu, gaji yang berupa bentuk saham perusahaan dikategorikan ke dalam liabilities atau equity. Jadi, bila termasuk ke dalam liabilities, economic benefit apa yang akan dikorbankan? Nah, kalau misalnya akuntan yang berargumen employee share menciptakan expense, berpendapat
para karyawan mendapatkan suatu yang bernilai, oleh karenanya ada cost dari perusahaan. Kalau misalnya yang satunya lagi nih, employee shares tidak menciptakan expense atau malah menciptakan liabilities, mereka beranggapan employee share tidak lebih menciptakan additional shares. Sebaliknya, para shareholder lah yang mengalami penurunan nilai saham. Tadi kan kita membahas mengenai challenge for standard setter atau tantangan yang dihadapi oleh para pembuat standar. Nah, sekarang kita membahas isu untuk para auditor. Nah, isu yang akan diangkat di bab ini yaitu pengungkapan not dan obligasi merupakan salah satu isu yang dihadapi para auditor. Nah, di sini tuh mereka wajib mengumpulkan bukti bahwa account payable, accrual, dan other liability disajikan secara benar. Auditor juga perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan waktu di mana liability yang ada sebelum akhir periode tidak dicatat oleh entitas sampai dimulainya periode baru. Dengan uji cut-off, para auditor dapat mengumpulkan bukti bahwa transaksi dicatat dalam periode yang tepat. Nah, pengenalan IFRS 2 atau ASB berbasis pembayaran shares meningkatkan paduan otoritas untuk para auditor saat menilai kewajaran dari nilai fair value yang diberikan. Standar menyatakan bahwa fair value dapat ditentukan baik oleh nilai saham yang diberikan atau dengan nilai barang atau jasa yang diterima.